Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8A yang akan memaparkan materi mengenai klausa, gatra, dan frasa sebagai ujian akhir semester mata kuliah sintaksis dengan dosen pengampu kami, Profesor Sumarwati. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada Evani Cilvi Almaisyarah dengan NIM K1223031, yang kedua Janita Sinta Hutami dengan NIM K1223043, terakhir saya sendiri Safa Dewi Saputri dengan NIM K1223073. Yang pertama adalah materi kalimat yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Janita. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum berada di klausal, frasa, dan gatra, kita akan membahas mengenai kalimat terlebih dahulu. Kalimat merupakan gabungan kata-kata yang disusun secara teratur dan memiliki arti yang lengkap. Kalimat dapat digunakan secara lisan maupun tulisan. Kalimat memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki pola intonasi final. Kedua, terdiri atas klausa. Dan yang ketiga, mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau biasa disingkat sebagai SPOK. Unsur kalimat yang pertama itu ada subjek yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, unsur inti atau pokok kalimat yang menunjukkan pelaku atau yang dibicarakan. Yang kedua, biasanya berupa kata predikat. Memiliki ciri yang pertama, kata kerja yang menunjukkan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Yang kedua, terletak setelah subjek dalam struktur kalimat. Unsur yang ketiga yaitu objek yang memiliki ciri sesuatu yang dikenai tindakan atau menjadi sasaran dari subjek. Yang kedua, pola bisa berupa kata benda, frasa benda, atau kata ganti. Yang keempat, unsur pelengkap adalah salah satu unsur dalam pola kalimat yang berfungsi melengkapi suatu kalimat. Selain itu, pelengkap bisa juga menambah informasi dan memperjelas objek suatu kalimat atau melengkapi predikat verba. Yang kelima yaitu unsur keterangan yang memiliki ciri unsur tambahan yang memberikan informasi lebih lanjut tentang waktu, tempat, cara, atau tujuan. Yang kedua, tidak selalu wajib ada dalam setiap kalimat, tetapi dapat membuat kalimat lebih jelas dan padu. Selanjutnya yaitu mengenai klausa. Menurut Ramlan, klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari gatra, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Lalu, menurut Krida Laksana, klausa adalah satuan gramatikal kalimat. Ada pula ciri-ciri dari klausa, ialah klausa satuan gramatikal yang pertama, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Kedua, bisa menjadi sebuah kalimat. Dan yang terakhir yaitu bisa berupa bagian dari kalimat. Selanjutnya yaitu pola struktur klausal. Yang pertama, ada subjek dan predikat. Contoh kalimatnya yaitu anak itu berlari, yang dimana anak itu sebagai subjek, berlari sebagai predikat. Yang kedua, ada subjek, predikat, objek yang memiliki contoh kalimat ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Yang ketiga yaitu subjek, predikat, pelengkap. Contoh kalimatnya yaitu Lukman memenangkan lomba seni. Yang keempat, subjek, predikat, objek, pelengkap. Contoh kalimatnya, ayah memberikan hadiah kepada adik. Yang kelima, subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, kucing itu tidur di sofa. Yang keenam, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, ibu mencuci baju di pagi hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah gatra.
Gatra adalah bagian kalimat yang berupa kata atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek di sini berlaku sebagai pelaku, predikat berlaku sebagai aktivitas, objek berlaku sebagai sasaran, objek sendiri berupa kata benda, frasa benda, atau kata ganti. Yang berikutnya pelengkap berfungsi sebagai menambah informasi dan memperjelas objek, biasanya diikuti dengan imbuhan ber atau ke an. Yang terakhir adalah keterangan, berisi informasi lebih lanjut, berupa informasi tempat, waktu, cara, atau tujuan. Selanjutnya adalah contoh gatra dalam kalimat. Di sini contoh yang pertama ada Wisnu terjatuh. Wisnu sebagai subjek, terjatuh sebagai predikat. Yang kedua, pabrik itu memproduksi sosis. Pabrik itu berlaku sebagai subjek, memproduksi berlaku sebagai gatra predikat, sosis sebagai gatra objek. Yang ketiga ada korban terseret mobil sejauh 2 meter. Yang pertama, korban sebagai subjek, terseret sebagai predikat, mobil sebagai gatra objek, dan sejauh 2 meter sebagai keterangan. 4. Beberapa perguruan tinggi berlaku sebagai subjek, mengirimi menjadi predikat, rumah sakit sebagai objek, dan contoh vaksin sebagai pelengkap. Next. Selanjutnya dalam kalimat berita biasanya terdiri dari kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu adalah klausa yang satu berada di bawah klausa lainnya atau salah satu gatra. Contohnya bisa dilihat, Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi Demastyo mengatakan pelaku telah mengakui perbuatannya kepada polisi. Di sini kita dapat menganalisis Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi Demastyo sebagai subjek mengatakan sebagai gatra predikat, pelaku telah mengakui perbuatannya kepada polisi sebagai objek. Nah, di objek ini nanti terdiri lagi dari pelaku sebagai subjek, telah mengakui menjadi predikat, perbuatannya sebagai gatra objek, dan kepada polisi sebagai gatra keterangan tujuan. Selanjutnya, materi frasa akan disampaikan oleh rekan saya, Evani. Silakan. Baik, selanjutnya adalah frasa. Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas 2 atau lebih kata yang membentuk satu kesatuan, tetapi tidak memiliki predikat. Berbeda dengan kalimat, frasa tidak dapat berdiri sendiri sebagai satuan informasi yang lengkap. Ciri-ciri dari frasa yaitu 1. Terdiri dari 2 kata atau lebih, 2. Tidak mengandung unsur subjek dan predikat, 3. Berfungsi sebagai satu kesatuan makna dalam kalimat, yang keempat, dapat berdiri di dalam kalimat sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Selanjutnya ada jenis-jenis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama, frasa endosentris, yaitu frasa yang memiliki unsur inti yang bisa menjadi pusat makna. Contohnya buku baru yang intinya adalah buku. Yang kedua, frasa eksosentris, yaitu frasa yang tidak memiliki unsur inti karena maknanya tergantung pada struktur keseluruhan. Contohnya di rumah dan ke pasar. Selanjutnya ada jenis-jenis frasa berdasarkan kelas katanya. Yang pertama, frasa nomina atau frasa benda, yaitu intinya berupa kata benda atau nomina, contohnya rumah besar dan kucing hitam. Yang kedua ada frasa verba atau frasa kerja, yang intinya berupa kata kerja atau verba, contohnya sedang belajar dan akan pergi. Ketiga, frasa adjektiva atau frasa sifat, yang intinya berupa kata sifat atau adjektiva, contohnya sangat indah dan terlalu panas. Yang keempat, frasa numeralia atau frasa bilangan, yang intinya berupa kata bilangan, contohnya 2 orang dan 5 ekor. Yang kelima, frasa adverbia atau frasa keterangan, yang intinya berupa kata keterangan, contohnya dengan cepat dan sangat perlahan. Selanjutnya ada jenis-jenis frasa berdasarkan strukturnya. Yang pertama, frasa koordinatif, yaitu kedua unsurnya setara, contohnya ayah ibu dan hitam putih.
Yang kedua, frasa subordinatif, yaitu unsur pertama bergabung pada unsur kedua atau sebaliknya. Contohnya buku tebal dan meja kayu. Yang ketiga, frasa ambigu, yaitu bisa memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteksnya. Contohnya, anak pintar baru dapat dimaknai sebagai anak pintar yang baru datang atau anak baru yang pintar. Selanjutnya ada contoh. Di sini ada satu contoh kalimat yang bisa kita analisis frasanya. Contoh kalimatnya adalah, petugas keamanan mendapati seorang pria yang mencurigakan di area parkir mal tersebut. Dapat dianalisis frasanya berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama, petugas keamanan sebagai frasa endosentris atributif. Yang kedua, seorang pria sebagai frasa endosentris atributif. Yang ketiga, yang mencurigakan sebagai frasa eksosentris. Yang keempat, di area parkir mal tersebut sebagai frasa eksosentris. Yang kelima, area parkir mal tersebut sebagai frasa endosentris atributif. Dan dapat dianalisis frasanya berdasarkan kelas katanya. Yang pertama, petugas keamanan sebagai frasa nomina. Yang kedua, seorang pria sebagai frasa nomina. Yang ketiga, yang mencurigakan sebagai frasa adjektiva. Yang keempat, di area parkir mal tersebut sebagai frasa preposisi. Yang kelima, area parkir mal tersebut sebagai frasa nomina. Baik, selanjutnya yaitu mengenai analisis klausa gatra frasa dalam berita. Selanjutnya yaitu analisis klausa gatra frasa dalam kalimat. Data ini diambil dari koran Kontras Komunikasi Terarah dan Selaras 785 dengan judul Sungguh Nekat 3 Polisi Gadungan Peras Korban yang Dituduh Pengguna Narkoba tahun 10, berisikan berita dari tanggal 10 sampai 22 Desember 2020. Berikut lampiran koran yang kita gunakan. Selanjutnya, analisis klausa dalam berita. Kalimat pertama yaitu modus ketiga polisi gadungan itu, yakni menuduh korban terlibat kasus narkoba. Dalam kalimat ini terdapat dua klausa. Yang pertama, modus ketiga polisi gadungan itu sebagai subjek, yakni menuduh sebagai predikat sebagai objek. Yang kedua, klausa yaitu korban sebagai subjek, terlibat sebagai predikat, kasus narkoba sebagai objek. Analisis kalimat yang kedua yaitu polisi mencurigai dua pelaku yang tengah memeriksa seorang bernama Romadoni di tepi jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat. Kalimat ini terdapat dua klausa. Yang pertama yaitu polisi sebagai subjek mencurigai sebagai predikat dua pelaku yang tengah memeriksa seorang warga bernama Romadoni sebagai objek di tepi jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat, keterangan tempat. Lalu klausa yang kedua terdapat pada unsur kalimat objek, yaitu dua pelaku yang sebagai subjek tengah memeriksa sebagai predikat seorang warga bernama Romadoni sebagai objek. Selanjutnya, para pelaku telah beraksi setidaknya 30 kali di wilayah dua klausa. Yang pertama yaitu, sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rahmat Wibowo sebagai subjek mengatakan sebagai predikat bahwa dari hasil penyelidikan sebagai objek. Yang klausa yaitu, para pelaku sebagai subjek telah bereaksi sebagai predikat setidaknya 30 kali sebagai objek di wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol Petamburan sebagai keterangan tempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Safa. Selanjutnya adalah analisis kalimat gatra dalam berita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam analisisnya, klausa memang berhubungan langsung dengan gatra. Yang pertama ada kalimat modus ketiga polisi gadungan itu sebagai gatra subjek.
yakni menuduh sebagai korban terlihat kasus narkoba sebagai objek. Nah, di objek ini ada dibagi lagi korban sebagai subjek, terlibat sebagai predikat, dan narkoba sebagai objek. Jadi pola gatranya SPO, SPO. Yang kedua, polisi sebagai subjek mencurigai sebagai predikat dua pelaku yang tengah memeriksa seorang warga yang bernama Romadoni sebagai objek, dan di tepi jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat sebagai keterangan tempat. Objeknya dibagi lagi menjadi dua pelaku yang memeriksa, dua pelaku yang menjadi subjek tengah memeriksa sebagai predikat seorang warga bernama Romadoni sebagai objek. Pola gatranya SPOK, SPO. Yang terakhir ada, sementara itu Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rahmat Wibowo sebagai subjek mengatakan sebagai predikat bahwa dari hasil penyelidikan sebagai objek, para pelaku sebagai objek tengah beraksi sebagai predikat setidaknya 30 kali sebagai objek di wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol Petamburan sebagai keterangan tempat. Pola gatranya di sini sejajar, yaitu SPO dan SPOK, keterangan tempat. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Evan. Silakan. Selanjutnya, analisis frasa pada kalimat berita pertama. Kalimatnya yaitu, modus ketiga polisi gadungan itu, yakni menuduh korban terlibat kasus narkoba. Analisis frasanya berdasarkan unsur pembentuknya, yaitu modus ketiga polisi gadungan itu sebagai frasa endosentris atributif. Yang kedua berdasarkan kelas katanya. Yang pertama, modus ketiga polisi gadungan itu sebagai frasa nomina. Yang kedua, korban sebagai frasa verba. Yang ketiga, terlibat kasus narkoba sebagai frasa verba. Selanjutnya, analisis frasa pada kalimat berita kedua. Kalimatnya yaitu, polisi mencurigai dua pelaku yang tengah memeriksa seorang warga bernama Romadoni di tepi jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat. Analisis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama, polisi sebagai frasa endosentris. Yang kedua, dua pelaku sebagai frasa endosentris. Yang ketiga, yang tengah memeriksa seorang warga bernama Romadoni sebagai frasa eksosentris. Yang keempat, tengah memeriksa seorang warga bernama Romadoni merupakan frasa endosentris. Yang kelima, di tepi jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat sebagai frasa eksosentris. Dan yang keenam, tepi jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat sebagai frasa endosentris. Selanjutnya, masih pada kalimat kedua, analisis frasa berdasarkan kelas katanya. Yang pertama, polisi sebagai frasa nomina. Yang kedua, dua pelaku sebagai frasa nomina. Yang ketiga, yang tengah memeriksa sebagai frasa verba. Yang keempat, seorang warga bernama Romadoni sebagai frasa nomina. Yang kelima, di tepi jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat sebagai frasa preposisi. Yang keenam, tepi jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat sebagai frasa nomina. Selanjutnya, analisis frasa pada kalimat berita ketiga. Kalimatnya yaitu, sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rahman Wibowo mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan, para pelaku telah beraksi setidaknya 30 kali di wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol Petamburan. Analisis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama, sementara itu sebagai frasa eksosentris. Yang kedua, Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rahman Wibowo sebagai frasa endosentris atributif.
Yang ketiga dari hasil penyelidikan sebagai frasa eksosentris. Yang keempat, para pelaku sebagai frasa endosentris. Yang kelima, setidaknya 30 kali sebagai frasa endosentris atributif. Dan yang keenam, wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol, Petamburan sebagai frasa endosentris koordinatif. Masih dalam kalimat berita yang ketiga, analisis frasa berdasarkan kelas katanya. Yang pertama, sementara itu sebagai frasa adverbial. Yang kedua, Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rahman Wibowo sebagai frasa nomina. Yang ketiga, dari hasil penyelidikan sebagai frasa preposisi. Yang keempat, hasil penyelidikan sebagai frasa nomina. Yang kelima, para pelaku sebagai frasa nomina. Yang keenam, telah beraksi sebagai frasa verba. Yang ketujuh, setidaknya 30 kali sebagai frasa numeral. Yang kedelapan, di wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol, Petamburan sebagai frasa adverbial. Yang kesembilan, wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol, Petamburan sebagai frasa koordinatif. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan paparan materi yang telah kami sampaikan, didapatkan kesimpulan bahwa gatra, klausa, dan frasa merupakan komponen fundamental dalam tata bahasa yang membentuk kalimat. Gatra adalah satuan makna yang lebih besar dari frasa. Biasanya terdiri dari beberapa klausa yang saling berhubungan. Klausa sendiri adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat, bisa berdiri sendiri atau klausa independen, atau bergantung pada klausa lain, atau yang disebut dengan klausa dependen. Sementara itu, frasa adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek dan predikat lengkap, berfungsi sebagai satu kesatuan dalam kalimat. Memahami ketiga elemen ini penting untuk menyusun kalimat yang jelas dan efektif dalam komunikasi. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian atas pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah menyimak dan kami mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.